Shalom, selamat pagi. Baik, saya atas nama Prevendo Ivan Trifomeni akan menjelaskan 5 penjelasan yang akan saya berikan. Yang pertama, jelaskan hakikat penilaian pembelajaran PAUD. Yang pertama itu observasi. Dalam Kemendikbud disebutkan bahwa observasi atau lazim juga disebut dengan pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan lembar observasi, catatan menyeluruh atau jurnal, dan rubrik, agar kegiatan observasi dapat memenuhi sasaran dan terarah. Observasi harus menggunakan instrumen dalam bentuk lembar observasi. Yang berikut catatan anekdot. Catatan anekdot sebagaimana dalam Fadilah adalah sebuah catatan yang lebih memfokuskan pada sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba. Berikut percakapan. Percakapan merupakan teknik mengumpulkan informasi tentang pengetahuan dan penalaran anak didik. Dalam melaksanakan kegiatan percakapan ini, pendidik harus memperhatikan karakteristik anak. Teknik percakapan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara terstruktur dan tes terstruktur. Yang berikut untuk unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang menentukan peserta didik melakukan tugas dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati dengan terukur. Yang berikut portofolio. Desain pembelajaran PAUD menjelaskan portofolio adalah kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan guru tentang berbagai aspek perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu. Portofolio ini diperoleh jika pendidik sering melakukan kegiatan pengamatan terhadap perkembangan anak, kemudian dicatat dan selanjutnya didokumentasikan dalam kurang waktu 1 semester atau 1 tahun. Baik, yang kedua, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran PAUD. Dalam sebuah pembelajaran tentu terdapat prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Penilaian bertugas melakukan pengamatan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anak setiap saat, di mana saja dan kapan saja, tanpa harus menunggu waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Yang kedua, perkembangan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak didik. Yang ketiga, menyeluruh atau keterpaduan. Perubahan perilaku dalam tujuan pembelajaran perlu dicapai secara menyeluruh, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. 3. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Penilaian pada anak sebaiknya mementingkan pada pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan bukan pada hasil akhirnya saja. 4. Berorientasi pada tujuan. Penilaian di PAUD lebih berorientasi kepada kompetensi yang diharapkan serta proses pertumbuhan perkembangan anak. Kelima, objek dan alamiah. Dalam melakukan penilaian diusahakan subjektif mungkin, yaitu penilaian hanya memperhatikan objek, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, persangka-persangka,
penilaian sebisa mungkin harus dikesampaikan pada saat menilai. Yang berikut, mendidik. Hasil dari penilaian harus digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada semua anak dalam meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang berikut, konsisten dan jujur. Penilaian harus jujur dan konsisten dalam memberikan penilaian sesuai dengan hasil pengamatannya. Penilaian yang dilakukan oleh 2 orang penilaian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan ketika membuat rekomendasi atau menentukan tindak lanjutan. Kebermaknaan. Hasil penilaian harus bermakna bagi guru, orang tua, anak didik, dan pihak-pihak lain. Yang berikut, kesesuaian. Penilaian harus memperhatikan adanya kesesuaian antara apa yang diajarkan dan di lapangan dengan laporan yang dibuat. Yang nomor 3, jelaskan teknik penilaian pembelajaran PAUD. Yang pertama, teknik catatan hasil karya anak PAUD. Untuk mempermudah pemahaman ini, kita ambil contoh misalkan pada suatu hari Kansa dan Jessica menyusun balok-balok unit secara vertikal berbentuk lingkaran memenuhi alas balok yang berbentuk lingkaran. Ada celah selebih 1 unit balok yang dikosongkan yang memisahkan rangkaian balok berbentuk lingkaran itu. Di tengah lingkaran ditumpukan ke atas sebanyak 4 kolom. Pada bagian paling atas ditaruh balok rongga berbentuk segitiga yang panjangannya sama dengan panjang 4 balok setengah unit. Yang berikut, pengertian catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan singkat yang diambil guru saat mereka mengamati anak-anak. Catatan ini mendokumentasikan berbagai perilaku di berbagai bidang seperti literasi, matematika, studi sosial, sains, seni, perkembangan sosial, dan emosional. Catatan anekdot adalah ringkasan deskripsi singkat objek dari satu peristiwa yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Yang berikut, cara membuat checklist skala Kapten Perkembangan PAUD. Untuk membuat skala Kapten Perkembangan, ayah bunda harus membuat rencana kegiatan harian RKH atau RPPH. Kurikulum PAUD kurikulum pada RPPH tersebut telah ditentukan pula rencana penilaian yang akan dilakukan. Nah, dalam RPPH tersebut membuat indikator pencapaian perkembangan yang akan dijadikan instrumen penilaian bentuk checklist. Nomor 4, jelaskan prosedur penilaian pembelajaran PAUD. Yang pertama, guru melaksanakan penilaian. Guru melaksanakan penilaian dengan mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan, captain perkembangan, serta indikator yang hendak dicapai dalam satu satuan kegiatan yang dirancangkan dalam tahap waktu tertentu dengan memperhatikan prinsip penilaian yang telah ditentukan. Nomor 2, penilaian dilakukan secara integratif. Penilaian dilakukan secara integratif dengan kegiatan pembelajaran. Artinya, guru tidak secara khusus melaksanakan penilaian, tetapi menyatu dengan aktivitas pembelajaran dan kegiatan bermain berlangsung. Dan ketiga, pencatatan hasil. Cara pencatatan hasil penilaian harus dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, catatan hasil penilaian harian perkembangan anak dicantumkan pada kolom penilaian di rencana kegiatan harian RKH. Yang berikut, anak belum berkembang
perkembangan sesuai dengan indikator seperti yaitu diharapkan dalam RKH atau dalam pelaksanaan tugas selalu dibentuk guru, maka dalam kolom penilaian tertulis dibentuk guru dan diberi tanda 1 bintang. Berikut anak yang sudah mulai berkembang secara harapan pada indikator dalam RK mendapatkan tanda 3 bintang. Yang terakhir, jelaskan pelaporan hasil penelitian. Bentuk pelaporan berdasarkan hasil rangkuman pertumbuhan dan perkembangan peserta didik setiap penghalangan waktu tertentu. Penelitian dilaporkan dalam bentuk uraian atau deskripsi singkat dari masing-masing aspek perkembangan, yaitu yang pertama perkembangan nilai agama dan moral, yang kedua perkembangan motorik, yang ketiga perkembangan kognitif, yang keempat perkembangan bahasa, yang kelima perkembangan sosial emosional, yang keenam kemampuan seni. Uraian deskripsi dirumuskan dan dibuat subjektif mungkin sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua, wali, atau bagi yang berkepentingan dengan bentuk laporan perkembangan peserta didik. Baik, terima kasih.